Halo brother, untuk kalian semua yang lagi nonton video ini pakai kuota ataupun pakai wifi tetangga, welcome to our channel Infomotif bersama gua Indra Rian. Di video kali ini gua akan mengkomparasikan dua buah mobil yang boleh dibilang harganya itu terjangkau, yaitu adalah Suzuki Espresso dan juga Toyota Agya GR. Nah, selisih harga dari kedua mobil ini adalah 16 juta pada saat video ini dibuat. Untuk price listnya mungkin bisa dilihat di video. Dan dengan selisih harga segitu kita akan cari tahu perbedaan fitur dari kedua mobil ini. So, tonton videonya sampai habis, check this out. Nah, pertama kita bahas desain bagian depan dari kedua mobil ini. Kalau desain bagian depan kalian lebih suka yang mana nih? Lebih suka Agya GR atau Suzuki Espresso? Kalau desain sih bicara selera ya, tergantung ke pribadi masing-masing. Nah, untuk desain dari Suzuki Espresso, dia itu dibikin ala-ala SUV, jadi kelihatannya tuh kayak gagah gitu. Nah, untuk di bagian atas grillnya dia ada ornamen chrome, bentuknya itu kayak trapesium, dan ada 4 buah dengan logo Suzuki di bagian tengahnya. Sementara untuk bagian bawahnya itu dia menggunakan warna black dove, dan untuk ground bumpernya menggunakan warna silver, jadi kelihatan ada gradasi warna gitulah. Lalu untuk di bagian headlamp bentuknya itu dibikin agak mengotak, dan untuk lampunya dia masih menggunakan bohlam biasa. Untuk Suzuki Espresso ini dia belum dilengkapi dengan fog lamp. Sementara untuk desain dari Agya GR, dia itu dikonsepkan untuk terlihat sporty. Dia menggunakan warna black glossy di bagian atas grillnya, dan ada logo burung Garuda yang menandakan kalau Agya ini mobil LCGC. Karena untuk Suzuki Espresso dia itu bukan mobil LCGC. Ke bagian grillnya menggunakan konsep jaring-jaring dengan warna black glossy, lalu ke bagian bawah dia ada body kit dan lips bumper. Untuk ke bagian headlamp bentuknya itu lancip kayak mobil-mobil kekinian. Teknologi dari lampunya dia sudah menggunakan proyektor walaupun belum LED. Tapi dia ada LED positioning lamp, jadi kalau dari segi teknologi lampu, Agya ini lebih unggul dibandingkan dengan Suzuki Espresso. Lalu untuk Agya ini di bagian bawah dia ada fog lamp dan housingnya itu menggunakan warna black glossy. Melihat dari data di sini kita bisa tahu bahwa Agya itu lebih panjang dan lebih lebar dibandingkan dengan Suzuki Espresso. Tapi untuk Suzuki Espresso itu lebih tinggi dibandingkan dengan Toyota Agya. Untuk desain dari Suzuki Espresso, dari bagian velg dia menggunakan dual tone, dan dia juga menggunakan 4 baut dengan ukuran velgnya itu di 14 inch. Untuk ukuran bannya di 165/70. Rem depan dia sudah menggunakan cakram, dan rem belakang dia masih menggunakan trombol. Sistem pengeremannya sudah menggunakan ABS. Sementara untuk desain velg dari Agya menggunakan warna black glossy dengan ukurannya di 14 inch. Untuk ukuran bannya di 175/65. Untuk rem depan dia sudah menggunakan cakram, rem belakang masih menggunakan trombol juga, dan dia sudah menggunakan ABS juga untuk sistem pengeremannya. Di Suzuki Espresso dia ada over fender berwarna black dove, dan warna black dove-nya ini disambung sampai ke bagian belakang. Terus di bagian pintunya juga dia ada side body molding, dan untuk Toyota Agya di bagian sampingnya dia menggunakan body kit. Untuk di bagian bawah dan juga di bagian pintunya ada side body molding juga. Terus untuk Suzuki Espresso dia ada sen di bagian body, karena untuk di bagian spion dia tidak ada sen. Dan untuk pelipatannya masih manual. Terus untuk pengaturan kaca spionnya pun dia masih manual, harus diatur dari bagian sini. Sementara untuk spion dari Toyota Agya GR dia sudah elektrik untuk pelipatannya, pengaturan kacanya pun pastinya sudah elektrik. Handle pintu dari kedua mobil ini sama-sama masih menggunakan model jungkit. Lanjut kita bahas untuk desain bagian belakang dari kedua mobil ini. Untuk bagian belakang ini kalian lebih suka desain dari Agya GR Sport atau desain dari Suzuki Espresso? Desain dari Suzuki Espresso di bagian rear lamp dia menggunakan bohlam biasa, dan bentuknya juga simpel-simpel aja gitu, nggak ada lekukan-lekukan yang aneh-aneh. Di bagian atas ada rear spoiler, dan ada high mount stop lamp di bagian dalam kaca. Untuk kaca belakangnya dia menggunakan rear defogger, jadi kalau misalnya kacanya berembun kita bisa panasin. Tapi sayangnya dia nggak ada rear wiper untuk Suzuki Espresso ini. Terus dia ada emblem Suzuki di sebelah kiri dan Espresso di sebelah kanan. Untuk di bagian bawahnya dia menggunakan warna black dove diselaraskan dengan bagian depan dan samping tadi. Ground bumpernya menggunakan warna silver. Untuk keamanan parkir dia sudah menggunakan 2 titik sensor parkir.
Sementara untuk desain bagian belakang dari Agya GR Sport, rear lampnya itu bentuknya kayak huruf L gitu. Untuk di bagian atasnya, Agya GR ini sudah dilengkapi dengan rear spoiler berwarna black glossy dengan high mount stop lamp juga. Untuk kaca belakangnya, sayangnya dia belum menggunakan rear defogger seperti Espresso, tapi untuk Agya GR ini sudah dilengkapi dengan rear wiper. Lalu ada emblem Agya dengan tulisan GR. Dan untuk di bagian bawahnya itu ada sebuah diffuser berwarna black dove. Untuk di bagian keamanan parkir, Agya ini sudah dilengkapi juga dengan 2 titik sensor parkir. Lalu di bagian bagasi, luasnya sih mirip-mirip, nggak jauh berbeda. Terus untuk Agya di bagian atasnya ada separator, dan untuk ban serepnya dia masih menggunakan velg kaleng, jadi belum sama seperti yang terpasang. Begitupun dengan Suzuki Espresso, dia juga ada separator, dan untuk ban serepnya juga masih menggunakan pelek kaleng, jadi belum sama seperti yang terpasang. Di bagian kap mesin untuk Espresso dia belum dilengkapi dengan peredam, sementara untuk Agya dia sudah dilengkapi dengan peredam. Lalu untuk di bagian mesin, Espresso dilengkapi dengan mesin berkapasitas 1000 cc 3 silinder, sementara untuk Agya dilengkapi dengan mesin berkapasitas 1200 cc 4 silinder. Nah, dengan perbedaan kapasitas tersebut, pastinya Agya memiliki output yang lebih besar dibandingkan dengan Suzuki Espresso. Untuk penggerak roda baik Espresso maupun Agya GR, dia sama-sama berpenggerak roda depan. Sebelum kita lanjut untuk membahas bagian interior, ada teman kita yaitu Om Sandi dari Suzuki MT Haryono yang akan menyampaikan informasi tentang promo-promo yang ada di Suzuki. Silahkan Om Sandi. Oke, ketemu lagi bersama Sandi dari Suzuki MT Haryono. Oke, kita potong dulu ya reviewnya ya. Nah, di belakang Sandi ini ada Suzuki Espresso. Suzuki Espresso ini cukup dengan uang 7 juta saja bisa membawa pulang mobil mini ini. Nah, dari harga 7 juta ini dengan angsuran, kalau angsuran itu kurang lebih di angka 3,7-an selama 5 tahun. Nah, buat teman-teman juga yang ingin free 2 kali angsuran, kita ada programnya. Atau yang mau tenor sampai 8 tahun. Atau yang memang teman-teman dari Infomotif ini yang memiliki budget DP cukup besar ya, kita bisa juga nanti kita buatkan bunga 0%. Nah, untuk program ini juga kita ada program yang namanya program PNS. Program PNS itu memang sebelumnya itu DP 0% ya. DP 0% itu sebenarnya kita masih ada, tapi memang payroll-nya itu sedikit agak ya something lah, agak ribet. Tapi memang kita ada juga program dari Suzuki Finance untuk PNS-nya itu cukup DP-nya bunganya sangat minim banget. DP minim, bunga minim. Nanti bolehlah tanya-tanya langsung ke Sandi di 0812 1300 4656. Buat teman-teman yang ingin main ke showroom Sandi, boleh datang aja ke Jalan MT Haryono, Wisma Indomobil 1, Kafling 8, lantai dasar. Dan jangan lupa kalau ingin main, WA Sandi dulu atau telepon Sandi dulu. Selain Espresso ini, kita juga punya produk baru ya. Produk baru itu seperti New Baleno. New Baleno itu bisa dibawa pulang dengan total DP dengan cukup 15 juta aja. Ada New Baleno, ada Suzuki Ignis yang bisa dibawa pulang sama dengan total DP 15 juta aja. Kita juga ada Suzuki S-Cross. Suzuki S-Cross itu cukup total DP-nya hanya 20 juta aja. Suzuki R3 Hybrid cukup total DP di angka 15 juta. Atau Suzuki XL7-nya, XL7 itu sama. Rank seharga dari produk Suzuki kita masih under total DP di bawah 20 jutaan aja. Dan yang buat teman-teman yang ingin punya usahanya semakin maju, semakin lancar, kita juga ada Suzuki Pickup yang total DP-nya itu hanya cukup bawah 2 juta aja. Buat teman-teman yang membeli sama Sandi, itu akan mendapatkan free etol senilai 500.000. Dan bensin full sampai rumah. Yang ingin test drive unit baru kita ada New Espresso dan New Baleno. Atau yang mau test drive dari Pickup, XL7, R3, itu kita ready semua. Buat teman-teman yang tidak sempat main ke showroom, tinggal Sherlock aja rumah, kantor, atau tempat nongkrong lah. Yang penting Sandi mah fleksibel, nanti akan Sandi jemput bola. Oke? Terima kasih.
Selanjutnya kita bahas untuk di bagian interior. Ini adalah tampilan dashboard dari Suzuki Espresso. Dia memang didominasi dengan material plastik untuk di bagian dashboard. Untuk di bagian door trim pun dia menggunakan material plastik, tidak ada material soft touch. Dan untuk di bagian jok menggunakan material fabric. Dan untuk headrest dari joknya dia nyatu ya. Jadi istilahnya itu jok pocong lah, nggak bisa diatur untuk ketinggian dari headrestnya. Dan ini adalah tampilan dashboard dari Toyota Agya GR. Dia juga sama didominasi dengan material plastik untuk di bagian dashboardnya. Untuk di bagian door trim dia juga menggunakan material plastik, tapi ada sedikit aksen fabric di sebelah sini. Dan warnanya ini dia hitam bercorak merah, disamakan dengan desain corak dari jok. Joknya dia juga menggunakan material fabric dengan headrest yang masih pocong, jadi tidak bisa diatur ketinggian headrestnya. Lalu ke bagian setir untuk Agya dia menggunakan material soft touch biasa. Untuk pengaturannya dia fix, tidak bisa diatur secara tilt maupun teleskopik. Agya ini ada steering switch di sebelah kiri untuk mengatur head unit. Sementara untuk setir dari Suzuki Espresso dia menggunakan material soft touch biasa dan dia polos-polos aja. Pengaturannya juga fix dan dia tidak ada audio steering switch. Di bagian instrumen cluster untuk Agya letaknya itu ada di belakang setir dan ini normal seperti mobil-mobil pada umumnya. Nah, yang unik adalah untuk instrumen cluster dari Suzuki Espresso. Dia letaknya ada di bagian tengah sebelah sini. Dan ya ini menjadi salah satu daya tarik tersendiri gitu, unik lah. Terus untuk di bagian head unit Espresso ini dia menggunakan layar berukuran 6,8 inch dan untuk fiturnya juga standar seperti radio, USB, AUX, Bluetooth. Jadi ya standar aja untuk fiturnya. Sementara untuk head unit dari Agya menggunakan layar berukuran 7 inch. Untuk fiturnya juga hampir sama, mirip-mirip, dia kayak USB, AUX, Bluetooth. Jadi standar untuk fiturnya, sama-sama fitur standar. Ke bagian pengaturan AC untuk Espresso dia menggunakan knob seperti ini untuk pengaturannya, tapi arah semburannya dia juga sudah lengkap, bisa diatur-atur. Sementara untuk pengaturan AC dari Agya dia sudah digital dan dia ada tombol max cool walaupun belum auto climate. Terus yang unik lagi untuk di Espresso pengaturan power window-nya ada di bagian tengah sebelah sini. Di sini ada dua buah tombol untuk membuka jendela kiri dan kanan. Tapi sayangnya untuk membuka jendela belakang dia harus manual, tidak elektrik. Sementara untuk tombol power window dari Agya ada di bagian door trim dan dia sudah elektrik keempat-empatnya. Dan untuk kaca driver dia sudah auto down walaupun belum auto up. Terus untuk Agya juga dia sudah dilengkapi dengan engine start stop karena dia sudah keyless. Lalu ada pengaturan untuk spion. Nah kalau di Espresso itu dia belum engine start stop, masih manual. Dan untuk pengaturan spionnya yang tadi gue jelasin dia juga masih manual. Ke bagian tuas transmisi untuk Espresso bentuknya seperti ini dan untuk maticnya itu dia menggunakan AGS. Sementara untuk Agya maticnya menggunakan matic konvensional. Lalu untuk kedua mobil ini juga sudah dilengkapi dengan power outlet untuk ngecas. Untuk rem tangan juga kedua mobil ini sama-sama masih manual. Di baris kedua untuk Espresso dia muat untuk 3 orang walaupun headrestnya itu cuma ada 2 dan seatbeltnya juga cuma ada 2. Dan untuk headrestnya ini dia fix, tidak bisa diatur ketinggiannya. Sementara untuk Agya di baris kedua muat untuk 3 orang, headrestnya dia ada 3 dan dia bisa diatur ketinggian dari headrestnya. Untuk dari segi keselamatan dan keamanan, kedua mobil ini sama-sama dilengkapi dengan ABS, dilengkapi dengan dual airbag, dilengkapi dengan immobilizer, terus sensor parkir. Jadi ya untuk sistem keselamatan dan keamanannya pun standar-standar aja. Oke, sekian pembahasan dari kita tentang komparasi antara Suzuki Espresso dengan Toyota Agya GR Sport. Untuk kalian semua yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini untuk mensupport kita karena subscribe itu gratis. Terus jangan lupa untuk kalian semua yang mau pesan Suzuki bisa menghubungi Om Sandi, kontaknya ada di kolom deskripsi. Silahkan tanya-tanya aja dulu ke beliau karena tanya itu gratis. Oke, sampai jumpa lagi di video berikutnya and bye-bye.